Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di video ke-10 dari 30 tokoh jahiliyah yang mungkin Anda tidak tahu. Nomor 15 tidak akan membuat Anda tercengang, apalagi terguncang. Zam'ah bin Al-Aswad. Ini adalah tokoh ke-10 kita. Nama lengkapnya adalah Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza. Dia berasal dari Bani Asad, dia salah satu pemuka Bani Asad juga. Dan kita sudah tahu bahwa dia bersama dengan Abu Bakhtari bin Hisham dan juga Hakim bin Hizam mewakili parlemen Quraisy dari Bani Asad untuk rapat yang sampai memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW itu. Kemudian Zam'ah bin Al-Aswad ini juga menjadi salah satu algojo dari 11 orang yang berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan Zam'ah bin Al-Aswad ini juga menjadi salah satu dari 5 orang yang vokal bersama dengan Abu Bakhtari bin Hisham untuk menggagalkan pemboikotan orang-orang Quraisy kepada Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim. Tapi kan itu Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib kan ada Muttalibnya, kok dia tidak diboikot? Nah, awalnya saya berpikir juga begitu. Tapi setelah saya baca-baca, setelah saya lihat pon faktor keturunannya, ternyata yang menggunakan nama Al-Muttalib itu tidak hanya dari kakek Rasulullah SAW, tapi orang lain juga ada yang memakai nama itu. Jadi awal pon faktor keturunannya ini adalah dari Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini kurang lebih mempunyai anak tiga, kurang lebih ada namanya Abduddar, ada Abdul Uzza, dan juga ada Abdi Manaf. Nah, Zam'ah bin Al-Aswad ini mendapatkan Al-Muttalibnya itu dari Abdul Uzza. Kemudian Abdul Muttalib yang kakek Rasulullah SAW itu mendapatkan Muttalibnya itu dari Rasulullah SAW itu mendapatkan Muttalibnya itu dari Abdi Manaf. Jadi ini berbeda. Zam'ah bin Al-Aswad ini juga ikut perang Badar. Kemudian di perang Badar dia mati. Dia dibunuh oleh Sabit bin Jiz'i. Dan Zam'ah bin Al-Aswad ini tidak dia saja yang mati, tapi saudaranya namanya Aqil bin Al-Aswad juga mati. Kemudian ada lagi Harits bin Zam'ah itu juga mati. Jadi mereka ini sama seperti keluarga Robi'ah. Mereka dari keluarga Aswad ini juga mati langsung 3. Jadi ada Zam'ah bin Al-Aswad, Aqil bin Al-Aswad, dan Harits bin Zam'ah. Nah, ayahnya mereka namanya Al-Aswad bin Muttalib itu ketika tahu ketiga anaknya ini mati, itu dia sedih sekali. Tapi dia tidak bisa meratapi itu karena orang-orang Quraisy melarang itu. Jadi orang-orang Quraisy itu setelah perang Badar, kemudian mereka kalah, mereka itu melarang penduduk Mekah penduduk Mekah, orang-orang Quraisy itu melarang untuk meratapi keluarga yang mati di perang Badar. Karena mereka takut ketika meratapi dan menangis begitu, kondisi mereka akan semakin terpuruk dan mereka dicerca oleh orang Muslim. Jadi mereka melarang itu. Tidak boleh ada yang meratapi orang-orang yang mati di perang Badar. Al-Aswad bin Muttalib ini orangnya buta, jadi matanya itu tidak bisa melihat. Suatu malam dia mendengar ada orang menangis. Dia penasaran kan, dia suruh pembantunya untuk keluar melihat itu. Pembantu, kau coba keluar ke sana melihat itu orang yang menangis itu kenapa? Apakah sekarang ini orang-orang sudah memperbolehkan untuk menangisi dan meratapi orang-orang yang meninggal di perang Badar gitu? Karena kalau memang itu sudah dibolehkan, saya itu dari dulu kepingin sekali untuk menangis dan meratapi ketiga anak saya yang mati di perang Badar. Saya kelopak mata saya ini hampir terbakar karena menahan tangis air mata gitu. Jadi tolong kau lihat dulu. Akhirnya pembantunya keluar untuk melihat. Kemudian pembantunya setelah menyelidiki, dia pulang dan melaporkan kepada Al-Aswad bin Muttalib ini. Dia bilang, itu yang menangis ada seorang perempuan. Kemudian Al-Aswad tanya, iya kenapa dia menangis? Ya dia menangis karena ontanya lepas. Al-Aswad mendengar jawaban itu, kontrol dirinya hilang gitu. Dia rasa-rasa ya ampun kok begini amat hidup ya. Dia tuh akhirnya cuma bisa bersyair dengan sendu gitu. Maksudnya kalau kita jadi Al-Aswad bin Muttalib ini, bayangkan dia punya anak 3 semuanya mati. 2 anak 1 cucu lah ya, mati. Kemudian dia tidak boleh menangis, tapi ada orang ontanya lepas menangis. Ya ampun, itu onta sehebat apa bisa pimpin rapat Quraisy? Paling itu onta kalau besar juga jadi logo rokok.
camel, Palevi. Dan itulah cerita tentang Zam'ah bin Al-Aswad. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.